Nah, yang menjadi perbincangan di masyarakat sebenarnya bukan pada program ini ya, tapi banyaknya kasus yang menimpa masyarakat. Tidak hanya terjadi di pedesaan ya, atau di daerah, tapi juga terjadi di kota-kota besar seperti di Banggai ya, kemudian di NTT, kemudian yang di akhir September ini paling banyak case itu terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat, itu hampir 1000-an ya. Per 23 September 2025 ini, berdasarkan update, kasus keracunan ini mencapai 6.000 lebih. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Jadi begini, kalau suatu dapur ya, suatu dapur atau satu dapur MBG ini melayani 5.000 misalnya ya. 5.000 pack, artinya dia harus membutuhkan waktu pengerjaannya, waktu persiapannya, waktu transportasinya ya, dan waktu pembagiannya. 4 waktu ini itu bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat lama, mulai dari belanja di pasar, dibersihkan makanannya, dimasak, dikirim ke sekolah, kemudian di sekolah menunggu lagi waktu baru diberikan kepada siswa-siswa yang mendapatkan program ini. Kemudian berdasarkan laporan seperti yang terjadi di Bogor, kasus yang menimpa anak-anak, ini kasus keracunan, itu didominasi oleh kontaminasi Salmonella dan E. coli. Nah, dua bakteri ini, dua jenis bakteri ini yang sering menginfeksi ya, menghasilkan mengsekresikan produk protein toksin ketika manusia atau hewan bahkan ya terkontaminasi. Ini adalah manifestasi dari higienitas. Tuh. Ya namanya juga makanan ya, sayuran itu berasal dari mana gitu. Kemudian daging-dagingan, telur. Ini kan semua media ya, media pertumbuhan dari mikroba itu sendiri. Oleh karena itu, jika tidak ditangani pada saat processing itu tidak benar, otomatis akan mengkontaminasi makanan. Kita belah ya, mulai dari proses pencucian. Proses pencucian makanan yang tidak benar dari awal otomatis akan meninggalkan residu sampai pada proses pemasakan. Ingat, satu dapur ini tidak melayani satu sekolah ya, sehingga dia bukan wadah yang sangat besar ya. Harus memastikan proses pemasakan, proses pencucian ya, proses pemasakan harus benar. Itu. Nah, kembali lagi saya ingatkan, satu dapur ini tidak melayani satu sekolah, sehingga dia harus memasak dalam jumlah yang banyak. Kalau dalam jumlah yang banyak, dia berarti harus memasak bukan dalam waktu yang mepet, tapi sudah dipersiapkan mungkin kurang dari 5 jam ya, bahkan 10 jam ya, karena pagi itu sudah harus didistribusi, malam itu sudah dipersiapkan. Oke lah, baik misalnya proses penyiangan sayur gitu ya, atau lauk pauk gitu dilakukan di malam hari ya. Ini
faktor manusianya juga sangat tinggi gitu penyebabnya. Kurang bersih misalnya, panas yang diberikan untuk mematangkan sayur dan lauk lainnya itu tidak cukup untuk menginaktivasi bakteri patogen yang mengkontaminasi sayuran atau makanan di MBG itu. Nah, kemudian bakteri ini meskipun prosesnya itu sudah bersih dicuci ya, kemudian pemasakannya, tapi higienitas dari lingkungan itu bisa turut mengkontaminasi makanan. Misalnya ya, lingkungannya kurang bersih, alat-alat masaknya juga gitu. Nah, oke, ini bisa dihindari dengan pencucian yang cukup misalnya. Akan tetapi jarak pemasakan dan pengemasan misalnya juga ini 5.000 atau 10.000 misalnya, ya anggaplah 5.000 pack gitu. Berapa lama yang dia butuhkan untuk mengemas makanan itu? Kemudian proses pengantaran atau transportasinya itu kan juga butuh waktu yang lama gitu. Nah, hal-hal inilah yang harus diperbaiki agar program pemerintah ini kita harus dukung untuk generasi bangsa ke depan, karena mereka yang akan menjadi pemimpin ya, mereka yang akan jadi pionir, bisa jadi enabler ya dalam berbagai segi atau dimensi ekonomi, sosial, sains misalnya. Sehingga dari sekarang mereka dipersiapkan dengan baik. Cuma mungkin karena ini program awal, pemerintah sangat menggebu-gebu ya untuk segera merealisasikan, sehingga banyak celah yang harus diperbaiki. Tapi ada beberapa saran ya yang bisa kita sampaikan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelenggarakan MBG ya. Berdasarkan yang kita pelajari, case keracunan ini ya bukan sekali lagi ya, bisa keracunannya itu bisa dari jenis apa namanya sumber sayurannya ya mungkin, tapi sampai saat ini keracunan itu bukan terjadi pestisida, insektisida, tapi semua temuannya karena kontaminasi bakteri. Berdasarkan yang kita pelajari, ini terjadi karena mungkin over capacity ya, setiap dapur kapasitas yang besar memang membutuhkan energi yang sangat besar. Coba dilihat misalnya di industri catering misalnya, mereka banyak gitu, bukan cuma 5.000, dan itu nggak pernah keracunan. Ini kenapa? Karena mungkin penanganannya ya atau SOP yang diterapkan di situ itu sangat ketat gitu. Fasilitasnya juga oke. Nah, sekarang kalau kita kembali pada salah satu tujuan utama dari MBG ini adalah dimensi ekonomi yang katanya ya bisa menggerakkan ekonomi di masyarakat. Tapi kalau menurut pandangan saya ini belum sampai ke situ. Masih ditangani oleh belum sampai di level bawah, belum sampai di level benar-benar bisa menggerakkan roda ekonomi. Mengingat
di tahun 90-an, di periode akhir Presiden Soeharto itu, saya zaman SD itu kalau nggak salah saja kelas 4 kalau nggak salah ya, itu mendapatkan makan seperti ini, tapi tidak ada kasus yang pernah kita dengar keracunan gitu, sehingga orang tua murid itu tidak khawatir untuk menerima makanan itu. Nah, mengapa demikian? Strategi ini harus diadopsi kembali. Kalau memang tujuannya adalah dimensi ekonomi, maka satu sekolah, satu dapur. Itu yang harus kita terapkan. Jadi 1S ya, 1S, 1D. Satu sekolah, satu dapur, atau 1D, 1S. Satu dapur, satu sekolah. Bisa ini saja udah sangat besar loh. Jadi kalau memang kita ingin menggerakkan ekonomi, sekolah-sekolah di kampung itu sebaiknya dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Jadi mereka yang memasak, kemudian menyalurkan ke sekolah itu kan waktu cuma sebentar gitu. Pagi mereka bisa menyiapkan jam 9 udah matang makanannya. Karena yang dilayanin kan cuma satu sekolah. Paling ya satu sekolah sekarang 100 orang gitu. Kecuali ada beberapa sekolah seperti di Jawa Barat nih, di Bogor, satu sekolah itu bisa sampai 1.000 siswa ya, khusus untuk anak SD ya. Itu bisa sampai 1.000 siswa. Tapi kalau kayak di daerah itu satu sekolah itu syukur-syukur ada 100 orang gitu per sekolah. Artinya kan ini sedikit. Proses handlingnya pasti lebih gampang gitu, bisa dikendalikan. Bagaimana proses pengawasannya? Nah ini dia, melibatkan sekolah, melibatkan pemerintah desa. Yang mengelola adalah orang tua siswa. Lah, kalau seperti ini saya kira akan bisa apa? Mencegah kasus-kasus keracunan, kemudian eh, kualitas makanannya akan lebih akan lebih bagus lah kayak gitu. Tinggal dari stakeholder ya yang ditunjuk untuk mengelola MBG ini memberikan panduan gitu ya sesuai AKG tadi, angka kebutuhan gizi, jenis makanannya ya, jenis menunya yang harus dimasak atau disediakan untuk siswa. Jadi saya sarankan kalau memang dimensi ekonomi yang diinginkan ya supaya sirkular ekonomi itu hidup, maka awan 1D 1S itu adalah solusi yang sangat baik. Satu dapur, satu sekolah. Itu. Jangan satu dapur 10 sekolah atau 50 sekolah. Kasus keracunan akan terus terjadi dan pemerintah akan kewalahan untuk menerima keluhan. Sampai saat ini alhamdulillah belum ada korban jiwa ya. Nah, itu bisa saja ya kalau misalnya ini terus terjadi, beberapa anak-anak yang lemah misalnya itu bisa berdampak buruk gitu. Jadi saya kembalikan, saya kira masyarakat itu akan sangat senang ya, karena mereka akan memasak untuk anaknya di sekolah, akan menjaga kualitas, akan menjaga kuantitas, akan menjaga higienitas. Karena ini sudah terjadi tahun 90-an tuh enak banget gitu, pagi makan kacang hijau dulu, kemudian siang dapat nasi kuning, telur, sayur gitu. Ini yang membagikan ya warga gitu. Tinggal pengawasannya memang haruslah dibentuk. UPTD itu harus melakukan pengawasan.
dinas pendidikan ya, otorita dinas pendidikan tingkat kecamatan harus ditunjuk untuk pengawasan, atau camat lah, jangan dinas pendidikan, bagian kecamatan dan desa itu harus melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan pihak sekolah gitu. Nah, ini pun bisa diminimalisir kasus-kasus korupsi, akan sangat diminimalisir karena otomatis orang tua besok akan komplain kalau makanannya misalnya tidak sesuai ya, atau bahkan mereka tidak akan berpikir korupsi lagi. Pikiran mereka adalah bagaimana caranya anaknya bisa makan enak, makan banyak gitu. Karena mereka juga yang masak untuk anaknya juga gitu. Jadi saya kira saran, satu dapur satu sekolah atau satu sekolah satu dapur ini adalah yang sangat efektif untuk mengurangi atau menghilangkan case keracunan dan bisa kembali ke root dari tujuan MBG ini, yaitu pada meningkatkan ya sisi dimensi ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan apa yang disarankan ini bisa didengar langsung oleh MBG, stakeholder MBG, ya profesor ya profesor siapa gitu lupa namanya, untuk perbaikan, dan semoga cita-cita mulia dari pemerintah ini terus berlanjut ya, tinggal jangan dihapus tapi dicarikan metode. Anggaplah ini keteledoran pemerintah di 4 bulan atau 3 bulan ini, kemudian dengan solusi ini kemudian bisa berlanjut gitu tanpa ada kasus lagi yang kita temukan, dan dampaknya akan kelihatan di tahun depan atau mungkin 5 tahun yang akan datang. Misalnya selama periode Pak Prabowo 10 tahun 5 tahun ini, anak-anak disuplai gizinya dengan baik, nanti dievaluasi, semoga prestasi akademiknya bisa meningkat, kesehatannya meningkat, stuntingnya hilang, tumbuhan badannya mulai dari ke samping atau ke atas ya semakin semakin meningkat ya, terutama peningkatan tinggi badan ya, atau nutrisinya tadi itu bisa di ditekan gitu, sehingga kecukupan nutrisi mikro dan makro para anak-anak di usia sekolah ini bisa tercapai ya, terpenuhi. Sekian dari saya, semoga sekali lagi saya tekankan, satu dapur satu sekolah akan jauh lebih baik karena benar-benar bisa mendukung tujuan dari MBG dalam hal dimensi ekonomi dan bisa benar-benar menggerakkan ekonomi di masyarakat. Sekian saran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.